Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man bi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibus syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada al-qudwa al-uswah jami'al alamin rahmatan lil alamin khatamul anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya sehingga sampai hari ini kita masih sama-sama dapat membedakan perkara-perkara yang hak dan perkara yang batil, perkara yang halal dan haram, perkara-perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ruqyah, yaitu bab tentang tempat masuknya jin pada tubuh manusia. Kalau pada pertemuan bulan lalu tanggal 28 April kita sudah membahas di antara tempat masuknya jin pada tubuh manusia itu ada 4 pembahasan. Kita baru 1 yang kita bahas, yaitu yang pertama waktu-waktu jin masuk dalam jasad manusia. Yang kedua alasan kenapa jin kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga kemudian tingkat-tingkat gangguan jin dalam manusia, ya, baik gangguannya secara total, secara parsial, temporer, terus menerus. Yang keempat yaitu gejala-gejala gangguan jin pada manusia, yang itu terbagi menjadi 2, ya, saat seseorang itu dalam kondisi sadar dan dalam kondisi seseorang yang tidak sadar. Kita sudah membahas yang nomor 1 yaitu waktu jin masuk dalam jasad manusia. Di antaranya yang pertama kemarin kita membahas saat seseorang marah berlebihan dan tidak terkendali. Jadi seorang yang dalam kondisi marah lalu kemudian tidak terkendali, maka itu menjadi satu tempat peluang masuknya gangguan jin. Ya, karenanya kita berusaha untuk kemudian tidak bisa mengendalikan amarah, karena kata Rasulullah SAW orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, kata Nabi semacam itu, tapi orang yang kuat adalah orang yang ketika dia marah tapi dia mampu mengendalikan marahnya. Ya, tidak ada orang yang tidak marah, Pak, pasti ada, potensi marah itu ada, tapi ketika dia ingin marah dia mampu mengendalikan marahnya, karena marah itu adalah sesuatu yang sunnatullah, ya, sesuatu yang alami yang pasti akan dialami. Ya, walaupun kemudian bentuk marah itu mungkin dari setiap manusia itu berbeda-beda porsinya, ya, berbeda-beda ukurannya. Kemarin sudah kita bahas, kita masuk yang kedua. Kemarin sudah saya sampaikan juga sedikit tentang waktu-waktu masuk jin pada tubuh manusia. Yang kedua adalah saat seorang sedang menguap. Ya. Memang menguap ini enak, Pak, ya, enak, Bu.
menguap itu kalau tidak di apa ya, tidak diungkapkan dengan apa ya, bukan diungkapkan dengan kata-kata, diungkapkan dengan apa ya, gitu ya. Saya tidak berbicara Bapak Ibu di sini jamaah, saya sendiri kadang-kadang itu merasakan sendiri gitu ya. Kalau menguap tuh kalau enggak ada apa ya, enggak ada apanya namanya itu ya. Rasanya enggak puas benar itu ya. Ya, coba nanti rasakan begitu ya. Padahal itu dilarang gitu ya. Dilarang ya. Nah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menahan supaya tidak menguap sampai mengeluarkan bunyi ha gitu ya. Ya. Ini Nabi mengatakan bunyi ha ini ternyata ini hadisnya begitu ya. Ternyata umatnya juga memang benar ya. Tidak ada kalimat yang pas kecuali ha itu ya begitu ya. Ya. Mungkin ada yang pernah ngalami ya. Mungkin sekarang susah Pak Bu kita mendeteksinya. Coba nantilah ya. Nah, setelah ini mungkin 1 jam 2 jam atau 1 hari ini kita perhatikan. Pasti kalimat yang keluar itu ha. Dan kalau tidak diungkapkan itu nggak nikmat. Ya. Ibarat makan itu nggak ada nasi dan lauknya. Ya, ibaratnya cuma piring saja istilahnya sama sendok. Istilahnya begitu. Ya, jadi Nabi menganjurkan umatnya untuk menahan supaya tidak menguap sampai mengeluarkan bunyi ha dan sejenisnya, sebab menguap berasal dari setan dan termasuk perbuatan manusia yang disukai oleh setan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, menguap adalah dari setan, karena itu jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menolaknya sekuat tenaga, sebab ketika berbunyi ha, setan mentertawakan dirimu. Muttafaqun alaih. Ya, jadi kalau kita menguap itu Pak, kemudian Bu ya, lalu kemudian mengungkapkan dengan kata-kata ha tadi begitu ya. Ya, apalagi berulang-ulang dengan suara yang nyaring tanpa kemudian kita menutup ya mulut kita, karena adabnya itu sunnahnya adalah menutup. Maka setan mentertawakan kita. Nah, itu. Mengenai hadis tersebut, Umar Sulaiman Abdullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Malakah Abra Alam Jin Al-Wasyaitin. Beliau menjelaskan menguap adalah pertanda kemalasan. Sedangkan setan sangat suka dan gembira jika melihat manusia malas dan lemah. Sebab 2 hal itu menyebabkan manusia sedikit beramal. Ya, jadi kalau sudah menguap itu tanda-tanda apa biasanya? Ngantuk. Ada yang ngantuk di sini? Ada. Bisa dikeluarkan sudah teh sama kopinya nih. Ya. Jadi kalau minum kopi itu belum juga hilang ngantuknya, ya kopinya dibubukkan di matanya Pak. Jadi jangan diminum. Ya. Jadi 2 hal itu alasannya ya, karena orang yang menguap tadi menandakan seorang itu malas dan lemah. Ya, sebab 2 hal itu menyebabkan manusia sedikit beramal. Ya, coba saja kita habis makan siang begitu ya. Jam 12 selesai makan. Kan tinggal 12 menit lagi azan. Jangan coba-coba rebah-rebah itu. Selesai sudah itu Pak ya. Ya, makanya membuat orang malas, lemah dan mengantuk. Maka ada cerita dulu orang barat masuk Islam gara-gara kepingin mau bisa tidur. Masuk Islam katanya. Kok bisa? Dia nggak bisa tidur Pak. Caranya masuk Islam aja. Ada solusinya ada. Nah, saat sholat Jumat dia makan, habis makan cari tempat yang di bawah tiang begini, atasnya ada kipas. Dengarkan khutbah, tidur ya Pak ya. Ya sampai iqomat baru terbangun. Nah jadi jadi kalau susah tidur Pak, dengarkan saja khutbah Jumat, bersandar di tiang, di atasnya ada kipas angin. Insya Allah tertidur itu. Apalagi khutbahnya 20 menit. Nah insya Allah itu. Mujarab juga ternyata. Nah disebutkan di dalam kitab-kitab ulama, yaitu oleh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa menguap dinisbatkan kepada setan karena ia mengajak kepada syahwat, ya, yakni ketika badan terasa berat dan mengajak untuk beristirahat. Ya, untuk beristirahat. Jadi puasa yang terbaik itu kata Rasulullah adalah puasa Nabi Daud, dan sholat yang terbaik itu adalah sholat malamnya Nabi Daud. Ya. Jadi kalau Nabi Daud itu dia membagi menjadi 3. Dia kalau habis sisa itu cepat tidur.
Ya, kenapa? Di antara keutamaannya agar kemudian kita cepat bangun. Jadi sholat malam itu sebenarnya bukan persoalan sulit bangunnya. Ya, bukan persoalan bangunnya, tapi persoalan tidurnya. Itu sangat mempengaruhi sekali ya. Ya, jadi persoalan tidur ini sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa bangun malam. Ya, yang kedua adalah azamnya, niatnya yang kuat itu juga mempengaruhi. Jadi kalau kita terbiasa tidur agak malam, pasti sudah siklus kita akan berubah dan bangun juga akan sulit. Ya, gitu. Yang dimaksud adalah peringatan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melahirkan hal itu, yaitu terlalu banyak makan. Ya. Kita kemarin di Ramadan itu Pak, Masya Allah sehatnya. Kenapa? Karena kita teratur makannya. Siklus makannya teratur. Kenapa kemudian ada istilah di Ramadan itu setan-setan itu terbelenggu? Ya. Setan itu di penjara, ya. Tapi kenapa juga masih ada sendal hilang, motor hilang? Kenapa? Berarti kan dia tidak dibelenggu. Ya, jadi bukan itu maksudnya. Bahwa jalan masuknya setan itu di antara tubuh-tubuh kita itu tertutup. Sebabnya apa? Karena kita berpuasa. Mata kita puasakan, telinga kita puasakan, ya. Lisan kita puasakan. Tidak ada celah untuk kemudian dia masuk ke tubuh manusia. Sebabnya karena kita puasa, terjaga semua. Jadi yang dimaksud dikekang, di penjara itu adalah karena apa? Tubuh kita, fisik kita, karena sebab puasa itu. Ya, jadi bukan karena Ramadannya, tapi secara personal bahwa kita melakukan ibadah puasa. Puasa itu kata Rasulullah adalah dia perisai. Nah, oleh karenanya orang berpuasa di bulan Ramadan itu ya tidak di bulan Ramadan saja, di bulan apa, tapi terutama adalah bulan Ramadan karena dia merupakan ibadah yang wajib. Pasti terjaga seluruh anggota tubuhnya. Ya. Nah, adapun menguap sebagai dicontohkan Rasulullah SAW adalah tidak mengeluarkan suara atau merendahkan suara dan menutup mulut dengan tangan atau pakaiannya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bersin dari Allah, menguap dari setan. Jika di antara kalian menguap, hendaknya meletakkan tangannya di mulutnya. Dan jika ia mengucapkan maka setan tertawa dari perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jadi Allah tuh senang dengan orang yang bersin. Kenapa? Karena orang yang bersin biasanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga kita dengar Asim itu dari mana itu Pak ya? Apakah nama orang atau apa? Saya nggak tahu itu Asim. Ya. Nah, jadi Allah itu menyukai bersin dan membenci menguap. Kenapa? Karena orang yang bersin itu tidak lain adalah dia ingat kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin bersin kemudian tidak jadi, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Mau bersin sudah lagi duduk, lagi rebah atau rebahan gitu, tiba-tiba kita mau bersin. Ya. Pasti kita mengambil posisi yang bagus begitu ya. Agar supaya bersinnya bisa keluar. Tiba-tiba tidak jadi bersin, apa yang kita rasakan Kak? Perasaan kita apa jadinya? Ya. Kalau bahasa Cinanya mangkel. Ya. Ya, coba mau bersin saja nggak jadi kita. Kenapa? Karena ketika kita bersin, pasti kita mengucapkan alhamdulillah. Maka adab orang yang bersin itu disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan ya semoga Allah merahmati. Lalu kita kemudian menjawab lagi dengan yahdikumullah, doa bid doa, saling mendoakan. Disitulah kenapa kemudian Allah suka dengan orang yang bersin. Lalu pertanyaannya, kalau bersin sampai berkali-kali, apakah kita kemudian menjawab juga yarhamukallah, yahdikumullah? Di dalam sunnah dijelaskan kalau lebih 3 kali tidak perlu lagi kita menjawabnya, karena itu adalah penyakit. Karena istri saya itu kalau dingin-dingin gini bersin. Dia bersin, kalau ada debu-debu dia bersin. Ya, kalau bersinnya 10 kali kita tunggu jawab terus kan tidak mungkin kan. Jadi kata para ulama hadis, ya kalau kemudian dia lebih daripada 3 kali tidak perlu lagi kita jawab karena itu adalah penyakit katanya begitu. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika seorang di antara kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka wajib, dan yang saya sebutkan tadi, kita di antaranya yang mendengar mengucapkan
yarhamukallah. Lalu kemudian kita jawab lagi dengan yahdikumullah. Ya. Dan adapun menguap, jika ada di antara kalian menguap, hendaknya menahan sekuat tenaga dan tidak boleh mengucapkan ha, karena itu berasal dari setan, dan setan tertawa kepada orang yang ketika bersin mengucapkan kata-kata ha dan semisalnya. Dalam hadis lain bahwa ini ada kisah, Pak. Ada dua orang laki-laki yang sedang duduk dekat Rasulullah. Ya, salah satu di antara mereka lebih hebat dibandingkan satu yang lain. Seorang yang lebih hebat ini di antara keduanya saat itu tiba-tiba bersin. Jadi ada Rasulullah, ada orang yang tiba-tiba datang dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah. Ada orang yang lebih hebat gitu ya. Maksudnya ya mungkin dari sisi finansialnya, mungkin kedudukannya, jabatan dan seterusnya. Baru ada lagi satu orang yang datang biasa-biasa saja. Maka orang yang lebih hebat ini tiba-tiba bersin. Ya. Lalu kemudian yang satu lagi bersin juga. Tapi kemudian ya di sini dijelaskan seorang yang lebih hebat di antara keduanya saat itu tiba-tiba bersin dan dia tidak bertahmid, tidak mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah mendengarkan bersin itu dan dia diam dan tidak mendoakannya. Kemudian di antara salah satunya kemudian bersin. Ya. Setelah itu seorang yang biasa saja di antara kedua itu bersin, lalu Rasulullah SAW bertahmid dan mendoakannya. Orang yang hebat di antara keduanya tadi bertanya, dia bertanya, kenapa saya bersin tidak didoakan? Sementara orang yang biasa-biasa sebelahnya ini bersin kemudian didoakan. Apa kata Rasulullah? Ya, orang yang hebat tadi di antara keduanya tadi bertanya, kenapa ya Rasulullah? Engkau tidak menjawab dan mendoakan bersin saya, padahal aku lebih hebat ya. Lalu kemudian dia menunjuk teman yang sebelah, engkau doakan. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan kamu tidak memuji Allah setelah engkau bersin? Lalu bagaimana kondisinya jika ada orang yang bersin sampai lebih dari 3 kali bersin dalam satu waktu? Bagaimana kita harus mendoakannya? Apakah sama seperti lafaz doa yarhamukallah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, apabila salah satu di antara kalian ada yang bersin, maka bertasmihlah, mengucapkan yarhamukallah. Ya, orang yang di dekatnya apabila bersin yang lebih dari 3 kali maka ia sedang sakit atau flu, dan janganlah bertasmid jika bersin lebih daripada 3 kali. Nah, jadi ini kisah Nabi bahwa ada orang yang bersin didoakan oleh Nabi karena dia mengucapkan hamdalah, sementara yang satu tadi ya lalu tidak didoakan. Kenapa? Karena tidak membaca hamdalah. Jadi kita ini saling doa mendoakan. Dalam Islam ini apa saja tidak ada yang semua dimulai dengan doa. Semua diakhiri dengan doa. Saya pernah membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Kitabnya itu tebal Pak sekali. Saya punya tebal sebegini. Ada sebuah bahasan tentang doa. Kenapa dalam Islam ini sedikit-sedikit selalu baca doa, dikit-dikit baca doa? Ada tidak? Ya, dalam Islam ini yang tidak dimulai dengan doa. Apa saja ada Pak. Mau keluar rumah, masuk rumah. Mau tidur, bangun tidur. Mau makan, selesai makan. Buka baju, pakai baju. Masuk WC, keluar WC. Ya, pakai baju baru. Ya kan? Apa saja tidak ada yang tidak, semua doa. Nah, ada menarik satu bahasan khusus di situ adalah tentang perbincangan dua setan. Yang satunya setan kurus dan satunya setan gemuk. Jangan tersinggung yang gemuk dan yang kurus ya. Ini setan saya bicara nih ya. Nah lalu terjadilah perbincangan. Ketika terjadi perbincangan, kenapa kamu bisa kurus katanya begitu kan. Nah bagaimana saya bisa gemuk seperti kalian? Badan saya menjadi kurus ini saya ditugaskan menggoda orang-orang yang beriman. Setiap dia minum lalu kemudian dia membaca doa. Makan dia membaca doa. Selesai membaca doa. Ya, keluar rumah pakai dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian ada satu bahasan yang menarik adalah ya, bahkan saya tidak bisa mengganggu dan ikut bergabung kepada suami istri yang sedang berhubungan. Dia selalu membaca doa. Ya. Maka saya sedih dan saya pergi dari rumah itu. Ya. Lalu yang si gemuk ini cerita, "Oh, aku ditugasi dengan orang-orang yang ketika di dalam aktivitas hidupnya dia tidak pernah berdoa. Ketika dia makan, aku juga ikut makan." Kan ada kisah itu, Rasulullah ketika makan dengan sahabat lalu tiba-tiba Rasulullah itu seperti marah begitu ya. Karena si orang ini sahabatnya tidak makan, tidak membaca doa. Nah tiba-tiba rupanya orang yang sebelah ini ingat. Lalu dia membaca Bismillahi awalun wal akhirun. Tiba-tiba si Rasulullah tertawa gitu. Setelah selesai makan ditanya oleh sahabat ini,
Kenapa ya Rasulullah, engkau tadi melihat wajahku seperti tidak suka tapi tiba-tiba tertawa. Saat engkau makan ya, aku melihat bahwa ada setan yang ikut makan bersama dirimu ya di dalam sebuah bejana. Tapi ketika engkau mengucapkan bismillahi awalun wal akhirun, aku melihat setan yang makan itu muntah-muntah dan pergi dari tempat itu, maka aku tertawa gitu. Semacam itu. Nah, ketika membahas tentang hubungan suami istri, maka dijelaskan dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu, saya ditugaskan untuk menggoda orang-orang yang setiap aktivitasnya dia tidak berdoa, dan aku masuk lewat pintu-pintu itu. Dan aku selalu menggodanya. Dan sehingga badanku gemuk katanya. Di antaranya apa? Termasuk ketika ada seorang suami istri yang berhubungan lalu dia tidak membaca doa, maka aku juga ikut bergabung katanya begitu. Nah, makanya ya saya pernah menemukan seorang pasien ya, suami istri berumah tangga sudah 30 hampir 30 tahun Pak ya. 30 tahun, mohon maaf. 23 tahun berumah tangga. Ya, ketika saya bicarakan tentang ini, lalu dia bilang dengan malu-malu suami istri ini kemudian bertanya, Ustadz doanya apa katanya? 23 tahun hubungan suami istri tidak tahu Pak baca doanya. Ya, Masya Allah mabarik lana fi ma rajaktana wa qina adzabannar. Kan tidak mungkin ya. Nah, jadi ini bahaya sekali. Kenapa? Jadi jangan salah kemudian kalau kemudian kita punya keturunan-keturunan yang emosional, yang marah, sulit ibadah. Karena boleh jadi dari proses awalnya saja dia sudah tidak berdoa. Jadi menarik sebenarnya bahasan itu. Apapun dalam Islam ini selalu diawali dengan doa. Nah, ketika aku mau menggoda dia maka karena dia tidak baca doa, aku mudah menggodanya. Tapi si kurus ini cerita dalam kitab itu dikisahkan, saya mau ikut bergabung hubungan suami istri, tiba-tiba dia membaca doa. Allahumma janib nasyaiton wa janib bisyaiton ma rojak tanah. Lupa sudah mungkin ya. Karena pengantin tua kita sudah. Ya. Nah, jangan tidak dibaca. Jadi dalam kitab Imam Al-Ghazali ternyata seorang suami istri yang ketika melakukan hubungan intim lalu kemudian tidak membaca Allahumma janibna syaiton wa janib bisyaiton ma rojaktana, maka setan ikut bergabung. Nah, jangan sampai lupa kita berdoa semacam ini. Jadi dijelaskan begitu. Jadi pintu-pintu masuk itu banyak sekali, diantaranya adalah dia masuk ketika orang itu menguap. Oleh karenanya dalam Islam ini sangat-sangat lengkap sekali, apa yang tidak dimulai dengan doa, semua dimulai dengan doa. Ya. Termasuk orang bersin pun berdoa, bahkan didoakan ya kan, lalu kemudian didoakan lagi ya. Berdasarkan hadis tersebut maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan yarhumukallah kepada orang yang ketika bersin lebih daripada 3 kali. Kita singkat saja, sebenarnya bahasannya masih banyak. Anjuran untuk menahan untuk tidak menguap hingga mengeluarkan bunyi turut disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan dinilai hadis ini sahih oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menguap maka tahanlah semampumu dan janganlah berkata karena sesungguhnya jika salah seorang di antara kamu membuka mulutnya maka setan masuk melalui mulutmu dan dia mentertawakan dirimu. Ya. Ini salah satu di antara jalan masuk setan itu adalah melalui orang yang ketika menguap dan dia tidak mampu menahannya. Makanya juga bisa saat-saat orang sholat itu dia menguap, menggoda. Setan itu kapan saja, dia kapan saja menggoda. Ya. Makanya doa apa saja ini penting. Saya pernah mendengar pengakuan seorang dukun itu, setan itu ya datang itu ketika seorang membaca doa. Ada doanya Nabi Yunus Pak. Apa doanya? La ilaha illa anta, la ilaha anta inni kuntu. Nah itu pengakuan dukun langsung Pak ya. Dia bilang kalau ada orang mengamalkan doa ini katanya, badan saya itu sakit semua katanya. Dan saya benci dan jengkel sekali Pak. Lalu setan-setan jin-jin yang saya kirim itu datang kembali dengan kondisi ada yang kakinya patah katanya, ada yang matanya buta katanya gitu,
ada yang badannya remuk, ya, ada yang berdarah-darah katanya. Nah, ini kalau kita membahas tentang doa Nabi Yunus ini menarik sekali Pak ya. Ya, kenapa kemudian doa ini bagus sekali ya kita amalkan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebenarnya di situ ada 3 poin, di antaranya adalah pengakuan ya, kemudian permohonan ampun, dan yang ketiga adalah nilai-nilai tauhid. Ya, ini kalau dibahas menarik sekali. Jadi doa ini bisa menjadikan sebuah amalan-amalan. Ini pengakuan sendiri Pak, pengakuan dia. Jadi ini dukun ini bertobat, dia ngomong semacam itu. Jadi kalau ada orang membaca doa ini langsung badan saya itu sakit semua katanya. Dan setan-setan, jin-jin yang kami kirim itu datang kembali dengan kondisi lumpuh-lumpuh katanya. Ada yang patah tangannya, ada yang matanya buta, ada yang berdarah-darah, ada yang sakit-sakit, kembali tidak. Ya, tentu tidak cukup sekali 2 kali, tentu ini menjadi sebuah amalan yang kita dawamkan, yang terus kita rutinkan di dalam mengamalkannya. Baik, ini masih lanjutan yang kedua tadi. Ya. Ketika kaum muslimin ya adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang, maka ini adalah baik bagi dirinya. Ya. Pangkal segala penyakit adalah terlalu banyak makan, dan pangkal segala obat adalah senantiasa menjaga makanan untuk senantiasa lapar. Puasa kemarin Pak, Masya Allah kita rasakan. Ya saya sendiri merasakan 1 bulan penuh itu tidak pernah merasakan yang namanya pusing-pusing apa segala macam. Biasanya agak kaku-kaku sedikit ya, kepala pusing, pening apa sekarang. Sekarang kita Pak, Masya Allah, ya kan. Apalagi sudah menjelang tanggal 20 sampai 26, 27 ini makin pusing lagi begitu ya. Tinggal kita tinggal tunggu tanggal 1 sajalah ya. Ya kecuali yang swasta sudah mungkin 26 ini sudah ya begitu. Ya, sudah mulai senyum-senyum begitu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjabarkan bahwa ada 6 macam penyakit yang diakibatkan kondisi terlalu kenyang. Pertama, melunturkan rasa takut kepada Allah. Orang yang terbiasa dalam kondisi kenyang akan selalu ya, merasa kecukupan dan akan terbersit dalam hatinya bahwa ia tidak membutuhkan orang lain lagi, bahkan secara perlahan juga menyingkirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang memberi rizki, karena sesungguhnya ia mengira bahwa makanan itu merupakan hasil keringatnya. Yang kedua, yaitu merupakan lanjutan dari proses penyakit yang pertama. Ketika rasa takut kepada Allah telah tiada, maka seorang akan bermalas-malasan untuk ibadah. Ya, makanya kalau ada kajian subuh di Masjid Baitul Maghfirah ini, nggak usah sarapan dulu Pak, karena panitia insya Allah menyiapkan sarapan. Di belakang saya lihat itu. Yang ketiga, lenyapnya rasa kasihan terhadap sesama. Kita singkat saja karena sampai jam 6. Penyakit yang keempat adalah menutup hati dan telinga dari berbagai macam hikmah dan kebijakan. Memang kalau kita baca bukunya siapa Pak filsafat itu? Socrates, Aristoteles ya. Mereka tuh berpuasa Pak. Coba padahal orang Yunani ya. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tapi saya senantiasa berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa menjernihkan pikiran hati kita. Para filsafat-filsafat Yunani itu berpuasa, Pak. Bahkan orang-orang yang salah saja, orang-orang yang cari ilmu di tanah Jawa sana, mungkin bukan orang Jawa saja ya. Itu kalau mau cari ilmu dia ngapain dulu, Pak? Puasa dulu, Pak. Tirakat itu puasa juga begitu. Dengan puasa kata para ahli filsafat, diantaranya Socrates, Aristoteles itu, kalau kita baca buku-buku filsafat itu, maka mereka tuh berpuasa untuk menjernihkan pikiran dan hati saya katanya. Nah, kalau Ibnu Sina mengatakan kalau ada orang yang sakit katanya obatilah dengan cara kurangi makan dan berpuasa. Nah, jadi ini para ulama-ulama menganjurkan kepada kita bahwa makna hadis yang dijelaskan bahwa seorang kita disunahkan untuk makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, bukan maksudnya itu adalah boleh makan tapi jangan kekenyangan, itu yang dimaksud. Ya. Begitupun sebaliknya, ya. Yang kelima, ketika seorang yang dalam kondisi kenyang memberikan nasihat maupun petuah, pastilah nasihat itu akan terbang di bawah angin dan tidak akan berkesan di hati. Yang keenam adalah bahwa kondisi kenyang akan mengundang penyakit. Oleh karena itu, para ulama-ulama dulu menganjurkan kepada seorang untuk senantiasa
ya, untuk menjaga dan mengurangi makan. Baik, kita masuk yang ketiga, saya singkat saja. Yang ketiga, pintu masuk seseorang, ya, jin kepada seseorang, yang ketiga adalah saat seseorang yaitu memiliki rasa takut, ya, rasa takut, rasa sedih, khawatir yang berlebih-lebihan. Ya, jadi ada jin itu yang masuk ke dalam tubuh manusia, sebabnya apa? Sebabnya karena seseorang itu merasa takut, ya, dan khawatir, bersedih berlebih-lebihan. Saya punya pengalaman waktu itu Masjid Al-Ma'ruf, ya, ini dari sekian banyak Masjid Al-Ma'ruf belum dirobohkan waktu itu Pak, masih masjid lama. Saya merukyah waktu itu, ada rukyah masal, ya. Ada seorang ibu yang tiba-tiba kesurupan, ya. Ada teman saya yang kemudian menangani, tapi tidak bisa selesai. Terus dia semakin teriak-teriak, semakin menangis dan semakin mengamuk. Tiba-tiba saya ambil alih, ya. Saya tangani, karena teman saya ini Ustaz nggak bisa katanya begitu, gimana? Saya tangani. Begitu saya tangani, saya perhatikan ini dia bukan karena kemasukan jin nih, bukan ini. Ya. Tapi karena ada kesedihan yang berlebih-lebihan. Kesedihan, kekhawatiran yang berlebihan, maka di sanalah peluang masuk bangsa jin. Ya. Maka saya tidak saya bacakan ayat-ayat Quran, ruqyah, tidak saya bacakan doa-doa, zikir-zikir, tidak. Saya hanya menyarankan kepada ibu tenang dulu Bu, ya, saya bilang tarik napasnya, keluarkan napasnya, ya. Atur konsentrasinya, saya bilang, saya ambilkan minum, saya kasih minum, diam nih Ibu. Ya, berhenti dia. Lalu saya tanya, Ibu kenapa Bu? Saya bilang, ya saya nyeletuk saja, ada masalah apa? Ya, suami saya selingkuh Ustadz, baru ketahuan katanya. Dia begitu. Bener kah Bu? Bukan selingkuh sih Ustadz, sebenarnya nikah siri katanya, baru ketahuan katanya. Dia cerita dengan saya. Nah, itu bisa kita ketahui orang yang ngamuk karena gangguan psikis dengan orang yang ngamuk karena gangguan jin itu berbeda. Ya. Jadi orang yang begini nggak perlu dibacakan Al-Quran, apalagi sampai 30 juz, nggak perlu itu. Dia tidak perlu diruqyah, ya, cukup dikasih rupiah. Nah, ya. Setelah saya kasih minum, ngobrol-ngobrol, lama-lama berhenti. Jadi ketika kita memiliki kesedihan yang berlebih-lebihan, bisa menjadikan seorang itu kesurupan. Kenapa? Karena peluang masuk gangguan jin itu sangat mudah. Pernah juga saya di jalan satu tempat di Jalan Jelawat itu. Saya sebenarnya merukyah ibunya, ya. Ketika merukyah ibunya ada anaknya 3 di situ, cewek semua. Di antara 3 anak itu 2 kesurupan, ya. Dan kesurupannya itu apa? Ya, tiba-tiba kesurupannya itu menceritakan tentang masalah ibu dan bapaknya. Ya. Jadi dia memiliki kesedihan yang berlebihan karena bapak ibunya ini bertengkar sampai kemudian mau pisah lah begitu. Anak ini kesurupan. Jadi dalam keadaan tidak sadar tuh dia ngomong semua apa yang dia bicarakan. Maka bahwa dalam hidup ini kita pasti merasakan sedih, ya, tapi jangan kemudian sedih ini didramatisir berlebihan. Jangan kemudian sedih ini kita biarkan berlarut-larut. Maka itu menjadi peluang masuk gangguan jin. Ya, senang dengan orang yang sedih berlebihan, termasuk orang yang takut berlebihan. Kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa kalau kita lagi ruqyah masal tuh kok banyak orang tiba-tiba kesurupan juga katanya? Apakah jinnya pindah ke sebelah? Ya, nggak ada, jinnya nggak pindah ke sebelah. Saya bilang salah satu sebabnya adalah faktor psikisnya. Boleh jadi dia nggak ada gangguan, tapi karena di sebelah ini teriak-teriak, apa yang timbul lalu? Ketakutan yang berlebihan. Ketika ketakutan berlebihan dia tidak bisa kontrol, maka masuklah jin itu kepada tubuh kita. Nah, oleh karenanya tentu kita berhati-hati, ya. Kalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan, lalu kemudian kesedihan yang berlebihan, bahkan seorang yang gembira berlebihan itu juga menjadi peluang masuk gangguan jin. Ustadz kok bisa? Bisa. Jadi orang yang, kalau ada orang yang sedih berlebihan, takut berlebihan menjadi peluang gangguan jin untuk masuk ke tubuhnya, wajar. Tapi orang yang senang gembira, masa bisa Ustadz orang ini diganggu jin? Bisa. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah, lupa berlebihan. Nah, saya bicara ini bukan tanpa dasar. Saya langsung mengalami, ya, Tiba sekitar jam 11, setengah 12 saya ditelepon seseorang lah begitu. Ustadz bisa ke rumah, ke Jalan Lambung Mangkurat Ustadz.
Ibu saya kena gangguan katanya. Belum sadar-sadar ya. Saya kesana lah begitu. Saya tangani selesai. Begitu selesai, saya tanya, kenapa? Ibu saya ini nonton sinetron Ustaz katanya begitu. Nah, jadi rupanya enggak tahu, lupa nih karena mungkin udah 10-15 tahun yang lalu ya cerita ini kan. Saya juga belum tinggal di sini dulu karena dia senang itu terbahak-bahak nonton sinetron tuh ibu-ibu sudah, ibu-ibu umur juga sudah. Nah, tiba-tiba saya lihat ibu tuh langsung kesurupan gitu. Jadi ya saya pernah menemukan kasus semacam itu. Senang berlebih-lebihan, tertawa terbahak-bahak tanpa terkontrol. Ya kita ini perlu juga hiburan, tapi ketika kita tertawa, ketika kita gembira tanpa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, boleh jadi itu menjadi peluang masuk bangsa jin masuk ke tubuh kita. Jadi orang yang sedih, orang yang takut berlebihan, ya, orang yang sedih berlebihan, ya ini menjadi peluang masuk gangguan jin. Itulah kita buktikan ketika ruqyah massal, kenapa banyak orang yang tiba-tiba kesurupan ngamuk, dia sebenarnya bukan gangguan jin secara permanen, tapi boleh jadi secara psikologis dia takut dengan orang-orang yang ada di kiri dan di kanan. Dulu kami buka praktek itu, kalau datang itu massal, kita ruqyah itu massal. Ada 6 orang, 10 orang, 7 orang, ada 4, 3 ustadz tangani. Sekarang kita nggak buka semacam itu. Nah yang datang-datang ini kan kita tanya apa masalah-masalahnya, ya kita tanya dulu gini. Boleh jadi yang bermasalah itu 1-2 saja, yang 4, 5, 6 sampai 10 ini nggak ada. Tapi karena dia duduk bersama orang yang bermasalah tiba-tiba ngamuk kesurupan, dia khawatir, dia takut, jadi juga akhirnya masuk. Ya, jadi takut itu fitrah. Tapi berlebih-lebihan jadi masalah. Sedih itu juga fitrah. Tapi ketika kita berlebih-lebihan tidak mengontrol jadi masalah juga. Termasuk gembira. Ya, itu adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh seorang. Tapi ketika berlebih-lebihan dan dia tidak mengontrol, maka bisa menjadi peluang masuk gangguan jin. Yang terakhir ya. Yaitu seseorang yang ketika ya peluang masuk bangsa jin adalah karena jin itu merasa tersakiti oleh seseorang, maka jin memiliki hawa nafsu dan berani sebagaimana manusia, jin laki-laki dan jatuh cinta kepada seorang. Jadi jin ini bisa masuk kepada seorang itu sebabnya adalah karena jin itu memiliki hawa nafsu. Jadi kalau ada seorang yang dia cintai, maka jin ini laki-laki. Karena kalau kita membaca tentang kehidupan jin, dia seperti manusia, Pak. Makan, minum, berkeluarga, ya, berhubungan, punya anak, ya, punya bahasa, ya, suku-suku. Nah, kan bingung kita itu. Karena saya pernah meruqyah, ada jin itu bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, Pak. Ya. Ada yang bahasa Cina. Pernah saya nangani bahasa, saya bilang ini ibu ini bahasa orang Cina bukan katanya. Pernah saya nangani bahasa Toraja. Ya, saya pernah nangani orang Sunda bahasa Kutai. Kutainya tuh Kutai ini Pak, Kutai Muara Bengkal. Ya, kalau di ujung tuh selalu ada bahasa he-nya begitu. Orang mana yang Muara Bengkal ya? Ya, jadi yang Kutai-Kutai biasa tuh bingung juga orang Muara Bengkal katanya. Jadi kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia berkeluarga, maka dia punya rasa cinta, rasa suka. Jadi saya pernah menemukan ada jin itu suka kepada seorang karena apa? Nah, nanti ceritanya panjang. Karena dia punya nafsu. Ini di Bontang, Pak. Saya datangi orang di Bontang. Berhubungan dengan jin sekian tahun, Pak. Nah, kan bingung kita kan? Saya selalu digauli Ustadz katanya. Bingung saya Ustadz katanya. Nah, datanglah saya kan. Ini di Bontang ibu-ibu itu. Nah, ketika kami terapi itu, yang menjadi keluhan dia selama ini, bahkan dia merasa itu kadang-kadang, mohon maaf, pakaian dalam itu keluar sendiri, terlepas sendiri. Nah, jadi waktu saya datang itu, saya Ustadz setelah diruqyah alhamdulillah tidak ada lagi gangguan. Cuma dia bilang, saya itu kalau baca Quran, dia bilang Quran ini hitam semua, nggak kelihatan katanya. Kenapa nih Ustadz katanya? Jadi sembuh sudah ini si ibu ini kan, datang dia yang kedua kali, saya melihat Al-Quran, Quran itu hitam semua, nggak kelihatan. Kita terapi lagi Pak, sudah kelihatan Ustadz katanya. Cuma kalau saya sholat itu ada yang nendang, ada yang mukul-mukul Ustadz katanya. Kita terapi lagi sembuh sampai 4 kali begitu. Nah, jadi dia bisa menyetubuhi kita. Begitu juga ada laki-laki yang kemudian disukai oleh jin wanita, ada.
Bahkan saya pernah menemukan kasus jin itu menyukai seseorang sehingga seorang itu menjadi, kalau perempuan itu yang apa namanya, suka dengan sesama perempuan apa Pak istilahnya? Lesbi. Dan yang laki-laki suka dengan laki-laki, homo. Dan sebabnya karena gangguan jin. Bukan karena lain-lain, pernah ada, saya pernah nangani semacam itu. Nah, dia cerita, anak saya ini Ustaz katanya SMA, kenapa kok suka dengan kita lama itu di Borneo Mukti Pak, di perumahan di Jalan Gan Ogok itu. Lama sekali saya terapi sampai si perempuan ini sembuh. Karena tapi murni gangguannya jin, bukan karena faktor-faktor. Kan ada faktor-faktor yang sebabnya karena apa ya, istilahnya psikologis dia lah ya, begitu ya. Lingkungan, pergaulan dan seterusnya. Jadi jin ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena dia suka kepada lawan jenis. Makanya kenapa kemudian kita itu tidur di antara sunnah itu adalah kita disuruh berdoa, kemudian disuruh berdoa, lalu kemudian kita berwudu. Ya, kaki tidak menghadap kiblat karena ini bisa juga mengganggu gangguan jin. Lalu kemudian tidur dalam posisi miring-miring ke kanan. Ya, lalu kemudian kita baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena jin juga bisa mengganggu pada saat orang tidur. Baik, saya kira ini ya yang dapat saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya atau boleh silahkan yang mau punya pengalaman, yang mau sharing terkait dengan masalah-masalah seputar jin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin saya yang bertanya, Ustadz mewakili pertanyaan dari jamaah bulan lalu. Jadi di antara pintu masuknya jin ke tubuh manusia itu katanya tadi kan sedih berlebihan, lupa berdoa dan sebagainya. Ini mohon maaf Ustadz, bagaimana dengan fenomena kalau kata orang Jawa itu tindihan pada saat tidur Ustadz, sehingga dia berteriak-teriak tanpa sadar. Biasanya kan kita yang mungkin orang lain yang melihat itu gitu. Tindihan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tampung pertanyaannya. Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini mengenai seperti jin atau setan, itu apakah memang ada makhluk yang namanya tuyul, Tat? Tuyul itu yang masuk ke tubuh manusia sehingga bisa dikendalikan, bisa diperintah untuk mencari uang. Dan dari sasarannya itu sebenarnya kita sudah pernah alami itu, sasarannya itu uang yang disimpan oleh ibu-ibu. Itu sering kehilangan uang, jadi bilang orang tua itu, wah itu diambil tuyul. Apakah ada semacam ayat-ayat kah, surat untuk menangkal datangnya si tuyul? Karena katanya dikasih rambut itu mereka tidak mau, dikasih kelereng dia mainan, tapi masih tetap juga uang itu hilang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya silakan satu lagi pertanyaannya ya. Boleh satu lagi kita tampung. Silakan. Cukup? Baik. Ya bagus ini pertanyaannya dua-duanya ya, insyaallah. Yang pertama terkait dengan tindihan, nah ya. Insyaallah mungkin pekan depan kalau ini sempat nanti kita akan sampaikan ada sekitar 50. Ini kan di antara materi yang mau kita sampaikan, gejala-gejala gangguan jin terbagi ya, tingkat gangguan jin, gejala tanda-tanda gangguan jin terbagi dua, dan di antaranya yang sadar dan tidak sadar. Di antara yang sadar dan tidak sadar nih saya buat list Pak, hampir 60 sudah. Itu kejadian dan fakta yang saya temukan di lapangan. Ya, jadi ada orang gangguan jin itu saya buat listnya. Di antaranya adalah orang yang dalam kondisi tidak sadar. Tidak sadar itu artinya apa? Tidur. Nah, di antara yang paling kita kenali yang mudah adalah orang yang sering ketindihan. Itu tanda-tanda indikasi gangguan jin. Tapi harus dipastikan dulu siapa yang nindih Pak ini kan. Ya harus benar-benar juga ya.
Ya, oh nggak ada siapa-siapa, rasa ada ketindihan. Nah ini berarti jin benar ya kan. Siapa tahu tilam atau guling yang nindihi kan, begitu ya. Mohon maaf ya. Jadi diantaranya paling mudah mengenali, ya nanti Bapak Ibu cek sendiri ya, cek sendiri. Di antara gangguan jin yang ada pada manusia saat tidak sadar, yang pertama adalah saat orang merasakan saat tidur itu ketindihan. Dan ketindihan itu kadang-kadang dia sadar tapi dia tidak bisa bergerak apa-apa Pak, lalu teriak begitu. Nah ini sering terjadi perdebatan nih suami istri begitu kan. Kata istrinya, itu kalau tidur suami saya itu sering teriak-teriak. Mana ada, ya, tidak pernah saya begitu. Mana mungkin dia bisa membuktikan karena dia tidak sadar. Jadi saya bilang, Bu kalau nggak sadar kapan-kapan videokan katanya. Tidak pernah saya berpikir begitu Ustadz katanya. Ya hampir tiap hari semacam itu. Apakah pasangan suami istri yang tidur ngorok, orang yang ngorok itu sadar Pak? Tidak tahu, dia yang tahu adalah pasangannya, ya kan, pasangannya. Saya punya teman tuh kalau tidur saya baru tahu ya kan, ya Ustadz juga Pak, ya tidur. Saya kumpul dengan dia kalau jadi saya tahu dia tidur ngorok itu saat saya tidur di hotel. Kalau sudah lagi acara mau berangkat kemana itu tidur di hotel dengan dia selalu ngorok gitu. Nah, saya tanya, tidur kok ngorok? Nggak pernah kok katanya, nggak pernah tahu begitu. Nah yang pertama adalah orang sering ketindihan. Jadi kalau kita sering merasa ketindihan, maka itu adalah gangguan jin. Kalau sifatnya sesekali, maka gangguannya tidak permanen. Tapi kalau sering terus-menerus, maka gangguan itu permanen. Sering merasa ketindihan. Nah, biasanya orang yang ketindihan itu disertai dengan apa? Tanda-tanda berikutnya. Tanda-tanda berikutnya itu apa? Orang yang sering mimpi bersetubuh. Jadi jangan digampangkan Pak, orang yang mimpi sering bersetubuh itu juga gangguan jin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini saya temukan dari pengakuan-pengakuan pasien-pasien yang pernah kita temukan. Kenapa Ustadz kok saya sering anu? Nah, yang menarik adalah terjadinya hubungan intim dalam mimpi itu kadang-kadang dia bukan saja kepada manusia, kadang-kadang dengan binatang. Biasanya ular, biasanya buaya, itu ciri-cirinya begitu. Nah, kalau dengan manusia, dengan siapa? Nah, ini saya punya pasien di Balikpapan itu, ya gangguan itu dengan apa? Dengan mantan suaminya Pak. Mantan suaminya gitu. Selalu begitu. Kenapa Ustadz kok terasa begini terus katanya begitu. Nah ini kalau orang sering mimpi bersetubuh maka juga gangguan jin. Selain ketindihan dia mimpi bersetubuh. Ini sering saya temukan begitu. Yang ketiga orang yang mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Ya, mimpi dari jatuh tempat yang tinggi. Ini juga indikasi gangguan-gangguan jin. Boleh nanti kita dicek Pak dalam diri kita itu. Nah untuk membuktikannya bagaimana? Baca ayat-ayat ruqyah, dengarkan, bacakan dengan khusus. Baik dibaca sendiri atau setelkan di murotal sambil berzikir, lalu kemudian mendengarkan, niatkan untuk meruqyah ya, untuk mengeluarkan gangguan-gangguan jin yang ada dalam tubuh kita. Jadi orang yang mimpi jatuh dari tempat yang tinggi itu adalah gangguan-gangguan jin. Yang selanjutnya adalah mimpi dikejar-kejar binatang buas. Kata Rasulullah SAW, jin itu bisa menyerupai apa saja tapi tidak bisa menyerupai diriku. Di antara bentuk-bentuknya adalah bisa dalam bentuk kucing, buaya, ular, tikus dan sebagainya. Di dalam rumah-rumah manusia. Nanti babnya lain kalau kita berbicara gangguan pada rumah. Jadi kalau kita mimpi dikejar-kejar binatang, terutama binatang buas, bahkan dia merasa digigit Pak dengan ular misalnya anjing, buaya, ya dan binatang-binatang buas, maka itu gangguan jin. Yang keempat yaitu orang yang ketika bangun tidur badannya memar-memar. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu. Jadi kalau bangun itu badannya seperti lebam. Lebam itu antara merah dan biru ya, lebam seperti dipukul-pukul begitu ya, seperti tidak terbentur. Nah, saya mendapatkan banyak pasien yang kenapa Ustadz kalau saya bangun tiba-tiba badan saya itu katanya di dada, di paha, di mana-mana dan seterusnya. Kenapa terjadi semacam itu diganggu jin itu. Itulah pentingnya kenapa kita tidur berdoa semacam itu. Nah jadi fenomena ketindihan itu apa? Itu gangguan jin. Tetapi kalau dia sering-sering, kalau sesekali berarti sifatnya itu temporer saja Pak, temporer saja. Dia sekali-sekali saja. Tapi kalau kita sering, nah ini perlu diruqyah. Ya, jangan dibiarkan, mengganggu itu. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilakukan secara mandiri. Lakukan secara mandiri. Kalau perlu ustadz, tinggal dipanggil ustadznya, baru diruqyah. Jadi orang yang sering ketindihan, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, lalu kemudian bersetubuh, lalu kemudian dikejar-kejar binatang buas, lalu kemudian seorang seperti terhimpit benda yang besar ya, lalu kemudian seorang yang ketika bangun tidur badannya lebam-lebam, maka ini indikasi gangguan-gangguan jin. Ya jangan dibiarkan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana itu? Ya itu gangguan jin itu. Ya
gangguan jin. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, cukup Pak ya? Insyaallah. Yang ini banyak sebenarnya Pak, gangguan saat tidur itu banyak. Saya sampaikan paling tidak 4 tadi, saya 4, 5 ya. Belum nanti dalam keadaan kita dalam keadaan sadar bisa ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentang tuyul dan bakyul tadi ya. Ya. Oni Saputra kata siapa itu ya? Sinetronnya masih ada Pak, sinetronnya itu ya di RCTI. Enggak ada sudah ya? Iya. Jadi kita sering mendengar yang namanya hantu kuyang. Kita sering mendengar yang namanya gundurwo, suster ngesot. Kita yang namanya apa lagi? Kuntil anak. Kita sering mendengar nenek gayung apa segala macam. Termasuk diantaranya tuyul. Ya, benarkah ada itu? Enggak ada Pak. Itu semua jin. Itu adalah sebutan bagi wilayah-wilayah tertentu. Ya, wilayah-wilayah atau tempat-tempat tertentu. Nah, pada umumnya di Indonesia itu ada istilah tuyul, ya. Aslinya adalah jin. Makanya ada orang yang, Ustadz saya itu mimpi orang yang ketemu orang yang sudah meninggal, saya ketemu lagi dalam dalam bukan mimpi saya tapi kenyataan. Misalnya ada orang mati gantung diri apa segala macam ya, terbunuh, tertabrak. Saya ketemu dengan Ustadz itu. Apakah kemudian itu dia atau jin dia? Apakah itu ruhnya? Tidak. Jadi seorang yang meninggal dunia itu kata Rasulullah SAW, ruhnya itu terbagi 2. Bukan ruhnya jadi 2, ruhnya tetap 1, tapi dia akan pergi di 2 tempat yang berbeda. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, illiyin, tempat yang tinggi. Jadi ruh itu kalau sudah orang meninggal dia ditempatkan oleh Allah, ya kan? Makanya ada kalau kita baca doa, Allahumma ij'al fi kuburahum radatan mir riyadil jannah, bahwa sesungguhnya kubur itu taman dari taman surga, tapi juga dia bisa menjadi taman daripada taman neraka. Jadi orang yang baik, orang yang soleh Allah tempatkan illiyin, tempat yang tinggi, tempat orang-orang soleh, dia sudah menikmati surga sebelum surga yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jolim, orang-orang yang dimurkai Allah, illiyin, sijjiyin, dia tempat yang rendah. Ya, sijjiyin, tempat yang rendah. Jadi mereka sudah merasakan. Lalu apa yang kemudian timbul? Orang yang sudah meninggal timbul lagi. Itulah jin yang menyerupai manusia dalam bentuk jasadnya. Ya. Jasadnya timbul dalam bentuk apa? Bentuk jasad manusia, tapi pada hakikatnya itu adalah jin untuk mengganggu akidah manusia. Jadi jangan kemudian kalau ada yang semacam itu, wah ini gara-gara tali pocong yang nggak ada hubungannya Pak. Tali pocong nggak dilepas lalu kemudian dia penasaran timbul lalu dia loncat-loncat. Nggak ada itu. Ya, itu jin yang menyerupai manusia. Nah, lalu kembali kepada pertanyaannya tuyul tadi. Itu sama saja jin. Apakah bisa diperintah? Bisa. Ya. Nah, orang sering memberinya kaca katanya gitu Pak ya. Cermin, lalu kemudian kacang ijo. Yang saya tahu itu Pak, kacang ijo, lalu kemudian kelereng. Saya tanya kenapa kalau dikasih kacang ijo sama kelereng supaya dia main-main lupa nanti ngambil uang itu katanya. Ditaruhlah di brankas itu. Lalu kemudian kalau ditaruh cermin supaya dia ngaca katanya. Karena ketika dia ngaca mukanya jelek nggak jadi ngambil uang, dia lupa katanya begitu. Macam-macam lah begitu. Ya, sebenarnya enggak semacam itu Pak. Ada ayat-ayat yang memang harus kita lakukan. Ya, itu sebenarnya jin. Ya, berapa waktu yang lalu saya mendatangi orang di daerah M Said ini Pak ya. Ada di gang berapa ya? Ada lah Pak di sini gangnya. Gangnya sebelah kanan saya datangi itu. Dia kehilangan uang Pak. Kehilangan uang dia. Jadi ketika kehilangan uang itu saya dipanggil dan saya datang ke sana. Sudah berapa bulan nih? Kurang lebih hampir 3-4 bulan nih Ustadz katanya. Dan sampai suami saya nggak percaya katanya. Ya, suami saya nggak percaya. Percaya suami itu ketika uang suaminya hilang juga. Di dompet barulah dia kemudian percaya katanya. Saya itu bingung Ustadz katanya. Memang ada keadaan. Nah, akhirnya dia percaya. Ya, datanglah saya ke sana hari Sabtu pagi. Kita ruqyah tempatnya Pak. Kita ruqyah tempatnya. Lalu kemudian kita buatkan air bidara dengan 14, waktu itu saya 14, saya 21 ya, 14 rasanya. Boleh 7, boleh 14, boleh 21 ya. Akhirnya kita buatkan, saya suruh semprot seluruh ruangan ini. Itu. Awalnya terjadi tuduhan-tuduhan terhadap keluarga, anak dan sebagainya. Ternyata memang faktanya adalah hilang. Makanya harus dilihat dulu ini manusia atau memang tuyul beneran begitu. Nah, ternyata kita lihat ini adalah memang
jin ya. Itu sebutan saja Pak, tuyul itu sebutan saja. Aslinya adalah jin. Apakah kemudian bisa diperintah? Bisa. Saya bilang nanti tunggu 3-4 hari, kalau masih kejadian lagi panggil saya ya. Ya Ustadz, tapi kalau sudah nggak ada kejadian nggak perlu lagi saya panggil katanya. Nah sudah lebih nih Pak, lebih hampir 3 minggu sudah, berarti aman sudah. Ya. Ayatnya apa? Banyak Pak ayat-ayat yang perlu dibaca itu. Kita bacakan ke keliling rumah ya, seperti mengarah ke tawaf ke keliling, dari kiri kita terus kiri baca, bisa 2 kali 3 kali. Ya, sebulan yang lalu juga saya datang di Jalan Jalawat itu ada gangguan rumah, ya mungkin sudah saya ceritakan, rumah itu bergetar Pak. Tapi anehnya di lantai 2, di lantai 3 saja, lantai 1 tidak. Anda bisa membuktikan dari mana? Dia video itu air yang dalam botol ini bergerak-gerak. Saya dilihatkan videonya Pak. Dan di lantai 2, lantai 3 saja. Sampai manggil orang teknik sipil, dites itu temboknya, karena di tembok itu nggak ada masalah. Memang gangguan rumah itu. Saya datangi orang Madura di Jalan Anu sana. Lantai 2 rumahnya bagus, saya datangi. Dan aduh saya kenapa rumah nih? Ranjang saya tuh kayak digoyang-goyang. Saya bilang ibu saja, enggak anak saya juga di rumah semua merasakan. Tapi terjadi lantai 2 dan lantai 3. Apa ini kira-kira sebabnya? Nah kita perlu cari tahu nih sebab rumah ini apa. Setelah kita teliti sampailah pada kesimpulan rumah ini baru Pak, bagus. Bapak dulu beli di mana rumah ini? Dengan siapa? Ternyata itu rumah mantan dukun Pak gitu. Jadi rumah itu orang yang dia beli, dia cerita dengan tetangga-tangganya adalah orang yang suka dengan dunia klinik-klinik. Jadi efeknya dirasakan sampai sekarang begitu. Jadi kita kembali dengan pertanyaan tadi, apakah itu bisa diperintah? Bisa diperintah, dan itu namanya jin. Ya, tuyul itu hanya sebutan-sebutan saja. Jadi kalau kita kasih tadi kelereng Pak ya, kita kasih apa tadi macam-macam, enggak ngaruh ya. Jadi ada doa-doanya ya. Nah, nanti mungkin khusus saja Bapak kalau mau bertanya dengan saya terkait itu nanti lihat nomor di bawah sini ada Pak ya. Insyaallah nomor apa rekening saya nomor WhatsApp saya. Nanti apa panitia insyaallah kasih saja nomor, nanti kita bisa konsultasi ya terkait dengan ini harus apa yang kita lakukan. Tidak mesti harus saya Pak. Saya senang kalau ada orang yang bertanya lalu kemudian bagaimana caranya saya ajarkan. Ya, bagaimana kalau saya nangani istri saya, bagaimana kemudian kalau nangani anak saya, tetangga saya. Makin banyak orang yang paham, makin banyak orang yang mengerti, saya makin senang. Jadi ruqyah ini tidak disembunyi-sembunyikan. Justru banyak orang yang mengerti dan paham, saya suka, senang. Ringanlah pekerjaan saya Pak. Ringan Pak. Ya, ini orang nunggu kadang 1 minggu Pak Ustadz, bisakah lihat jadwal? Oh nanti malam ini. Tapi makin banyak orang yang paham mengerti, maka ringanlah kerjaan kita. Dakwah itu harus begitu. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Maka saya berharap semua kita juga paling tidak mengerti lah ya cara-cara ringannya. Jadi kalau ada tetangga yang kena gangguan ya nanti saya kasih tahu teknik-teknik yang paling mudah untuk menyadarkan orang itu. Ada Pak titik-titik khusus Pak. Titik khusus orang untuk bisa menyadarkan itu ada titik-titik sarafnya ya. Ya antara leher, dada, kemudian kaki, siku dan seterusnya ada teknik-teknik khusus. Paling tidak menyadarkan dulu supaya kita nggak bingung ya. Walaupun jinnya belum keluar. Nah itu ada teknik-tekniknya. Paling tidak nanti kita mungkin ada sesi praktek mungkin Pak ya, biar paling tidak kita tahu lah. Nanti masing-masing berhadapan, bacakan. Ya, kalau nanti ngamuk ya terserah aja begitu ya. Nanti kita buka nanti sesi praktek lah ya pada waktu-waktu tertentu nanti ya insyaallah. Saya kira ini ya, karena kita mau syuruk. Demikian ada kurangnya saya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.